Di kantor polisi Busan, Jenderal Polisi yang ditemani Inspektur Inseok dan satu perwakilan pemerintah terlihat sedang melakukan rapat membahas wakil CEO Serikat Perikanan bernama Ko Byung yang terbukti telah menyelundupkan narkoba ke Korea menggunakan koneksinya dengan gangster asal Rusia yang dipimpin oleh Gerat yang memiliki akses terhadap 80 kapal ikan yang berlabuh di pelabuhan Busan. Saat Inseok membeberkan semua tindak kejahatan dan besarnya jaringan dari Ko Byung, perwakilan pemerintah malah meminta jenderal polisi untuk menutup kasus itu dan lebih fokus pada kasus komersial saja. Keputusan janggal itu jelas membuat Inseok sangat marah. Ia berdiri dan langsung memaki perwakilan pemerintah tersebut hingga membuatnya ditegur oleh sang jenderal yang tampaknya juga menyetujui keputusan perwakilan pemerintah itu. Alasannya, jika mereka menindaklanjuti kasus tersebut, Rusia bisa saja menghentikan suplai ikan ke Korea dan hal itu akan merugikan negara mereka. Namun, Inseok tetap pada pendiriannya. Ia memiliki ide untuk menghancurkan jaringan itu dari dalam, yaitu dengan mengirim anak buahnya untuk menyusup dan menjadi bagian dari jaringan tersebut. Rencana gila itu membuat sang jenderal terdiam yang secara tidak langsung menandakan bahwa ia menyetujui ide dari Inseok. 그때 되면 같이 묶어서 사이즈 크게 당길 수 있어요. 의아할 낀데. Inspektur Inseok kemudian langsung mengumpulkan 3 anak buah terbaiknya, yaitu Hyunsu, Jungpil, dan Minchul. Di sana, Inseok menugaskan Jungpil untuk mendekati keponakan Ko Byung bernama Go Byun. Minchul ditugaskan untuk membantunya mengawasi keduanya. Sementara Hyunsu ditugaskan untuk mendekati tangan kanan Ko Byung bernama Jae-ho yang kini sedang mendekam di dalam penjara. Beberapa minggu setelah pembagian tugas itu, Jungpil terlihat telah berhasil mendekati Go Byun. Bahkan kini ia sedang menemani Ko Byung yang akan melakukan transaksi narkoba. Namun sesaat sebelum transaksi itu dilakukan, Jungpil langsung ditembak oleh gangster Rusia karena penyamarannya ternyata telah terbongkar. 아이, 그 씨발, 그거 뭔 소리 하는 거야? Sementara itu, di penjara, para napi terlihat sedang bermain adu tampar. Sang jagoan bernama Gohan terlihat dengan mudah mengalahkan lawannya hanya dengan sekali tampar. Ketika wasit mencari lawan lain untuk Gohan, Hyunsu pun sengaja mengajukan diri untuk menarik perhatian Jae-ho. Semua napi bersorak dan meremehkan Hyunsu karena tubuhnya yang kecil. Apalagi saat undian Sweet Hyunsu kalah dan ia harus menerima tamparan pertama. Hal ini membuat para napi makin yakin bahwa Hyunsu akan langsung tumbang. Namun siapa sangka saat Gohan melayangkan tamparannya, Hyunsu masih bisa berdiri bahkan masih bisa tersenyum. Yang lebih mengejutkan saat giliran Hyunsu menampar Gohan, hanya dengan sekali tamparan dari tangan mungilnya, Hyunsu mampu langsung menumbangkannya. Gohan yang merasa dipermalukan oleh Hyunsu di depan anak buahnya langsung menyerangnya. Namun dengan bekal ilmu bela diri yang dimiliki Hyunsu, ia dengan mudah menjatuhkan Gohan, bahkan hampir saja membunuhnya jika tidak segera dihentikan oleh penjaga lapas. Kejadian itu membuat Hyunsu dimasukkan ke dalam sel isolasi. Namun kabar baiknya, keributan tersebut justru mengundang perhatian Jae-ho kepada Hyunsu. Ia pun menemui Hyunsu yang sedang berada di sel isolasi. Di sana, Jae-ho memberitahu Hyunsu bahwa di dalam penjara ini ada 2 golongan, yaitu orang yang bisa dimainkan dan orang yang tidak bisa dimainkan. Hal ini membuat Hyunsu bertanya, "Lalu kamu berada di golongan yang mana?" Pertanyaan itu membuat Jae-ho tersenyum dan mengatakan bahwa dialah yang membuat peraturan di tempat ini, lalu pergi bersama anak buahnya. Keesokan harinya, Hyunsu yang penasaran mengenai sebesar apa kekuatan yang dimiliki Jae-ho bertanya kepada seorang napi lawas, sebut saja John. John menceritakan bahwa alasan Jae-ho sangat disegani di penjara ini adalah karena saat pertama kali masuk, ia berhasil mengalahkan puluhan gangster hanya seorang diri. Sejak itu, nama Jae-ho menjadi sangat ditakuti di penjara tersebut. Jae-ho bahkan bekerja sama dengan kepala sipir untuk mengedarkan barang haram di dalam penjara, dan ia sampai diberi ruang khusus untuk menggelar pesta bersama seluruh anak buahnya.
Fakta ini membuat Hyun-soo sadar bahwa targetnya kali ini bukanlah orang sembarangan, sehingga ia harus lebih berhati-hati saat mendekati Jae-ho. Beberapa minggu kemudian, penjara itu kedatangan napi baru bernama Kim Sung-han yang diketahui merupakan salah satu ketua gangster paling disegani di kota Busan. Hal ini jelas membuat Jae-ho resah karena ia tahu jika tidak segera mengambil tindakan, kekuasaannya bisa terancam. Atas hal itu, Jae-ho bergerak cepat menemui Kim dan secara terang-terangan menawarkan pembagian hasil 50% dari bisnis barang haramnya, asalkan Kim tidak mengganggu bisnis tersebut. Namun sebelum Jae-ho mendapat jawaban, ia dipanggil oleh salah satu anak buahnya yang mengabarkan bahwa salah satu anggotanya dihajar oleh kepala sipir. Kabar mengejutkan itu membuat Jae-ho langsung menemui kepala sipir. Di sana Jae-ho bertanya alasan sang kepala sipir menghajar anak buahnya. Namun alih-alih mendapat jawaban, Jae-ho justru dipukuli juga karena ternyata kepala sipir telah menerima suap lebih besar dari Kim Sung-han. Sejak hari itu, Jae-ho kehilangan segalanya. Bisnisnya diambil alih oleh Kim dan seluruh anak buahnya pergi meninggalkannya. Kim yang mendengar kabar tersebut dari Go-han kemudian meminta Go-han untuk menghabisi Jae-ho agar ia menjadi satu-satunya penguasa di penjara itu. Sore harinya ketika Jae-ho baru dikeluarkan dari sel isolasi, Go-han terlihat telah bersiap menghabisinya menggunakan sebilah pisau. Namun beruntung Hyun-soo melihat kejadian itu dan ia langsung bergerak cepat menggagalkan rencana pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Hyun-soo pergi menanyakan kondisi Jae-ho. Namun bukan menjawab, Jae-ho justru bertanya mengapa Hyun-soo menyelamatkannya. Di sana, Hyun-soo menjawab bahwa ia tidak tega melihat orang lemah diperlakukan lebih buruk di depan matanya. Jawaban tengil itu membuat Jae-ho tersenyum. Tak disangka dari ketengilan itu, Hyun-soo justru berhasil dekat dengan Jae-ho. Bahkan mereka kemudian bekerja sama untuk kembali mengambil alih kekuasaan penjara dari tangan Kim. Sore itu, tepat sebelum penyelidikan penjara dilakukan oleh pemerintah pusat, Jae-ho dan Hyun-soo menemui kepala sipir. Di sana, Hyun-soo menunjukkan bahwa ia telah merekam video kepemilikan rokok Jae-ho di dalam penjara dan mengatakan bahwa video itu telah dikirimkan kepada anak buah Jae-ho di luar. Jika video itu sampai dilihat pemerintah pusat, maka jabatan kepala sipir pasti akan dicopot. Ancaman itu membuat kepala sipir marah dan langsung memukul Hyun-soo. Jae-ho yang tidak terima langsung membalas. Setelah itu, Jae-ho mengatakan bahwa jika kepala sipir tidak mengembalikan kekuasaannya dan melumpuhkan Kim, maka cepat atau lambat jabatannya akan hilang. Takut kehilangan jabatan, sang kepala sipir akhirnya menuruti semua keinginan Jae-ho. Malamnya, setelah kepala sipir melumpuhkan Kim dan anak buahnya, Jae-ho ditemani Hyun-soo dan satu anak buahnya yang tersisa melakukan interogasi terhadap Kim mengenai alasan Kim ingin membunuhnya, padahal ia sudah mengambil alih seluruh kekuasaannya. Namun, Kim tidak mau mengungkap alasan sebenarnya. Ia hanya meminta maaf dan memohon pengampunan. Namun, Jae-ho yang memang tidak mengenal belas kasihan langsung menghabisinya dengan mengguyurkan air mendidih perlahan ke tubuh Kim hingga tewas. Sejak hari itu, Hyun-soo resmi menjadi bagian dari Jae-ho. Berkat bantuannya, Jae-ho kembali menjadi penguasa penjara, bahkan karena kedekatan mereka, Jae-ho dan Hyun-soo kini terlihat seperti kakak dan adik. Keberhasilan kecil ini kemudian Hyun-soo laporkan kepada Inspektur In Seok lewat telepon. Namun In Seok yang tahu betapa berbahayanya Jae-ho mengingatkan Hyun-soo agar selalu waspada dan berhati-hati. Di sisi lain, Jae-ho dikunjungi oleh Go Byung. Ia membawa kabar mengejutkan, orang yang memerintahkan Kim untuk membunuh Jae-ho adalah ketua Go Byung sendiri. Jae-ho hanya diam mendengar kabar itu, lalu mengatakan bahwa kini mereka hanya bisa bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi ketua Go Byung. Karena selama ini Jae-ho dan Go Byung ternyata bekerja sama diam-diam untuk mengambil alih kekuasaan tanpa sepengetahuan ketua mereka.
Selain kabar itu, Go Byung juga menunjukkan foto hasil penyelidikannya yang mengungkap identitas asli Hyun Soo. Salah satu anak buahnya berhasil mendapatkan foto Hyun Soo bersama Inspektur In Seok, Jung Pil, dan Min Chul. Hal itu menandakan bahwa identitas asli Hyun Soo adalah seorang polisi. Kabar mengejutkan tersebut membuat Jae-ho terdiam. Go Byung kemudian bertanya apa yang akan ia lakukan terhadap Hyun Soo. Namun mengejutkan, Jae-ho justru mengatakan bahwa ia akan mencoba merekrut Hyun Soo agar berpihak pada mereka karena ia memiliki sebuah rencana besar. Dan siapa sangka tepat sehari setelah Jae-ho mengetahui bahwa Hyun Soo adalah polisi, Hyun Soo dipanggil oleh penjaga lapas yang mengabarkan bahwa pagi itu ibunya meninggal setelah tertabrak truk sampah. Kabar itu membuat Hyun Soo sangat terpukul. Ia menangis sejadi-jadinya karena setelah kematian ibunya, ia tidak lagi memiliki siapapun di dunia ini. Hyun Soo kemudian menelepon Inspektur In Seok. Ia menanyakan kronologinya dan memohon agar diizinkan keluar sehari dari penjara untuk menghadiri pemakaman ibunya dengan In Seok sebagai penjamin. Namun, karena mempertimbangkan risiko gagalnya misi, In Seok dengan berat hati menolak permohonan Hyun Soo. Kekecewaan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jae-ho. Tepat sehari sebelum pemakaman ibu Hyun Soo, Jae-ho mengajukan diri sebagai penjamin kepada kepala sipir agar Hyun Soo diizinkan keluar sehari dari penjara untuk menghadiri pemakaman tersebut. Maka pagi itu, ketika kepala sipir menyampaikan bahwa Jae-ho menjadi penjaminnya, Hyun Soo pun langsung keluar dari penjara untuk menghadiri pemakaman ibunya. Setelah Hyun Soo kembali ke penjara, ia segera menemui Jae-ho. Dan tak disangka, Hyun Soo mengakui sendiri di hadapan Jae-ho bahwa dirinya adalah seorang polisi. Ia meminta maaf karena telah menipunya dan mengatakan bahwa setelah ia bebas nanti, ia berjanji akan berada di pihak Jae-ho. 버려진 기분이에요. 형이 뭘 알겠어요. Singkatnya, 3 tahun kemudian dengan mobil mewahnya, Jae-ho terlihat menjemput Hyun Soo yang hari ini baru dibebaskan. Di sana, Jae-ho terlihat sangat senang melihat kebebasan Hyun Soo dan dia kemudian segera mengajaknya untuk menemui Ketua Ko Byung. Di sisi lain, Inspektur In Seok yang kini berada di markas Ketua Ko Byung dengan tegas memberi peringatan bahwa cepat atau lambat dirinya akan segera meringkus Ko Byung beserta seluruh anak buahnya terkait peredaran narkoba yang selama ini dilakukan Ko Byung. Tak lama, Jae-ho dan Hyun Soo pun terlihat sampai di tempat itu. Di sana, Jae-ho menyapa In Seok dan gokilnya saat In Seok melihat anak buahnya yaitu Hyun Soo. Keduanya benar-benar menunjukkan profesionalisme mereka. Keduanya berhasil membuat Ko Byung tidak menduga sedikit pun bahwa Hyun Soo adalah seorang polisi tanpa In Seok sadari bahwa Hyun Soo sudah mengaku kepada Jae-ho. Malam harinya untuk merayakan kebebasan Jae-ho sekaligus bergabungnya Hyun Soo, Ketua Ko Byung mengadakan pesta mewah di kapal pesiarnya. Di sana, Ko Byung tampak sangat senang Hyun Soo bisa bergabung dengan mereka karena melihat skill dan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Tapi Go Byung yang tidak suka hal itu langsung menantang Hyun Soo bertarung. Sayangnya, hal itu justru mempermalukan dirinya sendiri karena tiba-tiba dengan skill yang sangat cepat, Hyun Soo langsung menodongkan pistol ke arah kepala Go Byung, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Ketua Ko Byung pun memberikan pelajaran kepada keponakannya itu dan memintanya belajar sopan santun terhadap keluarga baru mereka. 일할 때 그러면 안 되잖아. Besoknya, saat Hyun Soo dan Jae-ho sedang bermain kasti, Go Byung terlihat sedang berbicara empat mata dengan Ketua Ko Byung. Di sana, Go Byung bertanya apakah setelah Kim gagal membunuh Jae-ho di penjara, Ketua Ko Byung masih ingin menyingkirkannya. Ketua Ko Byung pun mengatakan bahwa dirinya tetap akan menyingkirkan Jae-ho karena ia punya firasat cepat atau lambat Jae-ho akan mengkhianatinya. Ini membuat Go Byung kembali bertanya kapan Jae-ho akan disingkirkan.
Ketua Kobyung mengatakan setelah dirinya menyelesaikan transaksi besarnya dengan gangster Rusia bernama Gerat. Demi melancarkan transaksi tersebut, Hyun-soo diutus untuk menemui Kapten Choi, seorang penjahat internasional yang merupakan satu-satunya orang yang memiliki kloningan stempel palsu Bea Cukai Busan. Pertemuan itu diamati langsung oleh Inspektur In Seok dan anak buahnya melalui kamera tersembunyi di jam tangan milik Hyun-soo. Di sana, Hyun-soo secara terang-terangan mengatakan bahwa Ketua Kobyung menginginkan stempel itu dari tangan Choi dengan imbalan 1 juta won. Ketika Kapten Choi menolak, Hyun-soo langsung menyerangnya. Pertarungan besar pun terjadi. Jae-ho dan Go-byung yang saat itu masih berada di luar mulai masuk, diikuti seluruh pasukan mereka yang berbondong-bondong keluar. Akhirnya pertarungan beradrenalin tinggi pun tak bisa dihindarkan. Setelah keberhasilan tersebut, kloning stempel Bea Cukai Busan itu lalu diberikan kepada Ketua Kobyung yang membuatnya sangat senang sekaligus tak menyangka bahwa mereka bisa mengambilnya dari tangan Kapten Choi. Atas hal itu, perintah baru kemudian diberikan kepada Jae-ho dan Hyun-soo untuk menemui Gerat di markasnya. Tanpa membuang waktu, malam itu juga mereka segera pergi ke markas Gerat. Di sana, Jae-ho meminta Hyun-soo menunggu sementara dia masuk menemui Gerat untuk meminta sampel barang yang akan ditransaksikan dengan Ketua Kobyung di luar. Hyun-soo yang bosan menunggu keluar untuk mencari angin. Namun tiba-tiba dia ditarik oleh Min-chul yang memberi kabar bahwa Jung-pil masih hidup meski masih dalam keadaan koma. Ia juga meminta Hyun-soo terus memakai jam tangannya agar dirinya dan Inspektur In Seok bisa terus memantau pergerakannya. Namun tanpa diduga, Jae-ho muncul membuat Hyun-soo terpaksa langsung menghajar Min-chul dengan alasan mengintipnya. Diikuti oleh Jae-ho yang ikut menghajarnya. Setelah kejadian itu, Jae-ho yang tahu bahwa Hyun-soo baru saja berbohong menanyakan kenapa teman polisinya tiba-tiba menemuinya. Hyun-soo jujur mengatakan bahwa dia hanya mengingatkan soal jam tangannya, namun Jae-ho tidak percaya dan malah menggeledah Hyun-soo dengan brutal, membuat Hyun-soo sangat kecewa. Akibat perselisihan itu, keduanya saling diam selama perjalanan pulang. Ini membuat Jae-ho menghentikan mobilnya di rumah masa kecilnya. Di sana, Jae-ho menjelaskan alasan kenapa sekarang ia tidak bisa percaya pada siapapun. Karena dari pengalaman pribadinya, mau itu teman, sahabat, saudara, bahkan keluarga sekalipun, ia pernah dikhianati. Itulah yang membuatnya sekarang tidak bisa percaya pada siapapun. Penjelasan itu diterima Hyun-soo yang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Jae-ho tidak bisa percaya padanya. Tapi satu hal yang perlu diingat, saya sangat percaya kepada Anda. Ucapan itu membuat Jae-ho sedikit tersentuh yang akhirnya membuat hubungan keduanya kembali membaik. Keesokan harinya setelah Ketua Kobyung menerima sampel barang, ia sangat kagum dengan kemurniannya hingga meminta Go-byung dan Jae-ho menambah transaksi menjadi 50 kg dan segera menjadwalkan transaksi tersebut. Saat jam makan siang, Go-byung dan Jae-ho pun terlihat membahas kapan mereka akan menghabisi Ketua Kobyung. Dan di sini Jae-ho pun mengatakan jika dirinya akan menghabisinya setelah transaksi itu selesai. Di sisi lain, Hyun-soo yang waktu itu sedang berkunjung ke makam ibunya, tiba-tiba dia diculik oleh beberapa orang. Di sana si penculik mengatakan jika Jae-ho telah menyerahkannya untuk dieksekusi, tapi Hyun-soo yang tidak percaya begitu saja, dia pun tetap menutupi identitas sebagai seorang polisi hingga saat penutup kepala dilepas, ternyata yang menculik Hyun-soo adalah In Seok dan pasukannya yang sedang melakukan tes kesetiaan terhadap Hyun-soo. Ini jelas membuat Hyun-soo kesal, namun sebagai seorang polisi, dia pun tetap menyetorkan informasi kepada In Seok jika besok malam Kobyung akan melakukan transaksi 50 kg narkoba dengan Gerat di pelabuhan Busan. Selain itu, Hyun-soo juga
juga menanyakan mengenai perkembangan kasus ibunya yang dijawab In Seok jika sampai saat ini pelakunya belum diketahui. Malam hari sebelum melakukan transaksi, Jae-ho mengajak Go Byung, Hyun Soo, dan beberapa pasukan untuk berpesta di sebuah pantai sebagai perayaan kecil sebelum dirinya menyingkirkan ketua Ko Byung. Di sana, Hyun Soo sempat curhat kepada Jae-ho jika dirinya merasa sangat beruntung bisa berteman dengan Jae-ho yang kini sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Di waktu yang sama, In Seok yang mendapat kabar mengenai kasus ibu Hyun Soo, dia pun sangat terkejut saat mengetahui jika pelakunya adalah orang suruhan Jae-ho. Ini membuat Min-chul meminta In Seok untuk segera memberitahu Hyun Soo, tapi In Seok yang takut jika hal itu akan mengganggu kelancaran misi, dia pun meminta Min-chul untuk merahasiakan kabar itu sampai misi ini selesai. Pagi itu ketika In Seok sedang jogging santai, dia pun diberi sebuah surat oleh Hyun Soo yang kemudian menelpon dan memberikan semua informasi mengenai transaksi besar yang nanti malam akan Ko Byung lakukan. Singkatnya, malam harinya di Pelabuhan Busan, dua mafia kelas kakap yaitu Ko Byung dan Gerat pun akhirnya bertemu. Mereka pun kemudian segera masuk untuk melangsungkan transaksi tersebut, di mana ketika para ajudan yang sedang berjaga sedang bersantai, tiba-tiba mereka pun langsung digerebek oleh In Seok dan seluruh pasukannya yang tadi pagi telah mendapat informasi dari Hyun Soo. Di momen ini, In Seok pun terlihat sangat bangga karena dia mengira jika dirinya telah berhasil meringkus dua mafia kelas kakap sekaligus. Tapi saat dia menggeledah barang bukti, ternyata peti-peti itu hanya berisi mainan dan majalah dewasa karena ternyata barang haram itu telah sengaja ditenggelamkan oleh Hyun Soo yang secara tidak langsung kini dia telah benar-benar berada di pihak Jae-ho hingga dia berani mengkhianati dan memberikan informasi palsu kepada Inspektur In Seok. Keberhasilan transaksi itu kemudian langsung mereka rayakan, tapi saat Ko Byung dan Gerat mengajak Jae-ho untuk bersulang, tiba-tiba inilah yang terjadi. 이런 씨발 양아치. Dengan sangat cepat dan brutal, Jae-ho, Go Byung dan seluruh pasukannya pun langsung menghabisi Ko Byung, Gerat, dan seluruh ajudannya yang membuat Jae-ho kini resmi berhasil mengkudeta Ko Byung sekaligus menjadi mafia terbesar di kota Busan. Paginya, untuk mengantisipasi kecurigaan In Seok terhadap Hyun Soo, Jae-ho pun sengaja menembak Hyun Soo di bagian tangan agar In Seok mengira jika kegagalan operasi penggerebekan itu bukan karena ulah atau ide Hyun Soo. Namun, In Seok yang sudah tahu semuanya, dia pun kemudian langsung mengirim Min-chul untuk menjenguk Hyun Soo sekaligus membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di ruangan itu In Seok pun terlihat tidak bicara apapun, dia hanya meminta Hyun Soo untuk melihat sebuah video yang menunjukkan bukti rekaman jika pelaku yang telah membunuh ibunya adalah orang suruhan dari Jae-ho. Ini seketika membuat Hyun Soo sangat murka karena kecewa kenapa In Seok tidak memberitahu dari dulu, tapi In Seok yang juga sudah kecewa dengan Hyun Soo, dia pun malah meminta Hyun Soo untuk segera menangkap dan menghabisi Jae-ho demi membalaskan dendam kematian ibunya. Di tempat lain, Jae-ho dan seluruh pasukannya yang sedang merayakan keberhasilannya, dia pun tiba-tiba dihubungi oleh Hyun Soo yang mengatakan jika ada seseorang di pihaknya yang telah berkhianat melaporkan kerjasama mereka selama ini. Ucapan itu seketika membuat Jae-ho langsung menatap Go Byung karena dia mengira jika orang itu adalah Go Byung yang ingin mengambil alih kekuasaan darinya. Sehingga ketika Hyun Soo meminta Jae-ho untuk bertemu, Jae-ho pun langsung mengiyakan hal itu tanpa tahu jika semua itu adalah jebakan untuknya. Malam itu sebelum menemui Hyun Soo, Jae-ho pun terlihat sengaja mengundang Go Byung ke ruangan barunya, di mana tanpa mengeluarkan banyak kata, Jae-ho pun langsung menghabisi Go Byung dengan brutal.
Setelah itu, Jae-ho pun langsung pergi untuk menemui Hyun-soo. Di sana, dengan mata yang berkaca-kaca, Hyun-soo pun bertanya apa benar Jae-ho telah membunuh ibunya. Ini seketika membuat Jae-ho menodongkan pistol ke arah Hyun-soo dan berkata jika semua itu benar dan seharusnya Hyun-soo tidak perlu tahu mengenai hal itu. Di sini, Hyun-soo pun kemudian mempersilahkan Jae-ho untuk membunuhnya sebelum para polisi datang untuk menangkapnya karena semua ini adalah jebakan yang dia siapkan untuk Jae-ho. Hingga saat polisi mulai masuk, inilah yang terjadi. Semua polisi termasuk Min-chul pun berhasil dihabisi oleh Jae-ho. Di sini Hyun-soo kembali meminta Jae-ho untuk membunuhnya atau dia berkata jika tidak Jae-ho yang akan terbunuh. Ini membuat Jae-ho langsung menodongkan pistol ke kepala Hyun-soo. Namun, dia tidak menembak kepalanya, melainkan hanya menembak kuping dan membiarkan Hyun-soo hidup. Setelah itu, Jae-ho pun terlihat bergegas segera pergi, tapi tiba-tiba dia ditabrak oleh In Seok yang kemudian langsung menggeledah dan mengambil kunci mobilnya. Di mana saat In Seok berhasil menemukan barang bukti di mobil Jae-ho, tiba-tiba Hyun-soo datang dan langsung menghabisinya. Dilanjutkan dengan menghabisi Jae-ho menggunakan tangannya sebagai bentuk tanda pembalasan dendam atas kematian ibunya. 현수야 잠깐.